Oke Sobat Lur, dimanapun kalian berada, selamat datang semuanya. Dan semoga kalian diberikan kesehatan serta rezekinya yang berkah barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa di sini aku akan mengulas atau akan membahas tentang sewa elf. Kenapa elf itu kok sistemnya tidak sama seperti rental mobil yang bisa dibawa sendiri atau yang lepas kunci, seperti itu. Dan kebetulan ada yang menanyakan di video-video sebelumnya dan bahkan di video-video aku yang lama, ada yang menanyakan, kenapa Om kok elf itu kok jarang banget yang lepas kunci, bahkan aku mau pinjem pun, mau nyewa pun, bahkan aku mau bayar lebih loh Om, kok tetap nggak boleh ya, harus bawa supir dari si pemilik unit tersebut. Oke, di sini aku akan jelaskan kepada kalian. Tapi di sini disclaimer terlebih dahulu ya, jika alasan ini atau mungkin penjelasan ini tidak sependapat atau mungkin berbeda dengan wilayah kalian, mohon maaf banget ya. Karena setiap daerah atau mungkin setiap wilayah atau mungkin setiap owner ataupun pengelola memiliki SOP sendiri atau memiliki alasan-alasan yang berbeda dengan di tempat aku, seperti itu ya. Dan di sini aku menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadi selama menjalankan usaha ini dan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di beberapa wilayah yang memiliki alasan yang sama. Jadi gini, sistem elf itu tidak sama dengan rental mobil. Kalau rental mobil itu biasanya itu udah lepas kunci, bebas dibawa dengan catatan persyaratan tertentu gitu ya, entah itu KTP ataupun yang lainnya persyaratannya ya. Kalau sudah memenuhi syarat tersebut, boleh bawa unit tersebut atau boleh bawa mobil yang dirental tersebut, entah Avanza, Xenia, Innova dan lain sebagainya. Nah, untuk yang sewa elf itu tidak sama sistemnya dengan rental mobil dan tidak semua orang boleh bawa unit tersebut. Dan biasanya yang menyewa itu adalah orang-orang sekitar, biasanya kadang ya supirnya memiliki orderan sendiri, itu sistemnya nyewa ke pihak juragan dengan setoran atau dengan premi ataupun dengan apa gitu ya. Kemudian ada juga orang-orang terdekat yang sudah terbiasa bawa elf, pinjam ke sana ke sini, tapi dia memang statusnya udah biasa bawa elf dan semua pemilik unit itu di daerah tersebut udah tahu kalau dia itu bawa elf, biasanya boleh seperti itu. Nah, kenapa alasannya kok tidak semua orang itu boleh bawa unit tersebut, bawa elf, misalkan entah elf long ataupun elf short atau giga dan lain sebagainya. Nah, dan alasannya kenapa kok nggak boleh untuk orang baru atau mungkin dari orang-orang pribadi tiba-tiba sama keluarganya itu mau jalan-jalan, mau nyewa terus mau dibawa sendiri, kan rata-rata pasti harus bawa supir dari pihak si ownernya. Kadang dicarikan supir yang sudah biasa bawa elf tersebut. Kenapa kok nggak boleh dibawa sendiri? Nah, jadi gini, yang pertama mungkin alasannya juga sama ya, sama semua, sama seperti mobil kecil. Orang baru kenal, kita kan juga apa ya, baru ketemu, pastinya takut mobil itu dibawa atau dibawa kabur atau mungkin digadaikan ataupun apa, itu udah pasti. Itu alasan yang pertama, udah pasti sama seperti mobil kecil. Walaupun sudah memenuhi syarat, kalau di elf itu belum tentu langsung boleh bawa ya. Yang kedua yaitu alasannya karakter elf itu tidak sama dengan mobil pribadi seperti jenis minibus, Avanza, Xenia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karakter elf itu cenderung orang yang memahami itu orang yang sudah terbiasa. Walaupun caranya sama, di bagian porsinyeleng, ngoper giginya sama, atau mungkin posisi koplingnya, remnya, gasnya, setirnya bulat atau apa sama, tapi karakter dari elf tersebut belum tentu si penyewa itu yang biasa bawa mobil kecil walaupun memiliki jam terbang tinggi di mobil pribadi, belum tentu bahwa elf itu langsung memahami atau menguasai karakter dari unit tersebut, atau mungkin di bagian haluan seperti itu gitu ya, karena dimensinya memang lebih lebar, lebih panjang. Kemudian itu mobil juga termasuk mobil komersial, bukan mobil pabrikan seperti mobil pribadi. Yang jelas itu karakternya sudah beda jauh, seperti itu Sobat Lur. Jadi yang ditakuti pihak si owner itu tentang resikonya di jalan gitu kan ya. Oke, lanjut yang ketiga ya. Biasanya kalau orang sudah terbiasa bawa mobil pribadi sejenis mobil kecil gitu ya, kalau bawa elf itu yang kadang ditakuti itu takutnya tidak memperhatikan beberapa hal ini, tentang RPM, kemudian tentang temperatur, kemudian tentang cara bawanya.
Sehingga apa yang terjadi, temperaturnya kadang bisa naik gitu kan, naik dipaksain, akhirnya jebol, kemudian pendinginnya rusak, yang mengakibatkan banyak biaya untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, itu yang salah satunya yang menjadi alasan seperti itu Sobat Lur ya. Kemudian kadang yang diperhatikan lagi tentang medan jalannya, takutnya disamaratakan dengan mobil pribadi, yang mengakibatkan kaki-kaki, entah kadang pirnya yang patah, atau mungkin yang lainnya di bagian kaki-kaki, seperti itu Sobat Lur. Kemudian takutnya di jalan yang menanjak, takutnya si penyewa tersebut yang belum terbiasa bawa elep itu, takutnya melakukan perjalanan menuju ke salah satu jalan yang curam, tinggi, ataupun yang turunan yang benar-benar curam atau tanjakan yang benar-benar tinggi banget, takutnya tidak bisa menguasai karena karakternya kembali ke yang tadi, tidak sama. Perlu digarisbawahi ya, tidak sama seperti mobil pribadi yang nantinya takutnya berakibat fatal, yang beresiko kerusakan dan kerugian yang banyak. Nah, itu sebenarnya salah satu alasannya. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ini biasanya lebih ke omset atau lebih ke bisnisnya gitu ya. Jadi gini, kalau sudah dibiasakan dirental atau dilepas kunci secara bebas, tidak pandang bulu, yang penting memenuhi syarat seperti KTP ataupun apa, tapi tidak memikirkan hal-hal resiko yang lainnya yang berakibat fatal, maka nantinya itu takut terbiasa, orang itu semuanya menyewa sehingga hanya mengandalkan di setoran unitnya saja, tapi tidak mendapatkan pemasukan dari dianya pribadi, jasa sebagai sopirnya, seperti itu. Atau mungkin dari krunya nanti takutnya nganggur kalau misalkan memiliki kru, karena sejatinya membuka usaha mikrobus elep ini kadang tidak bisa bergerak sendiri, kecuali benar-benar udah pengalaman dan benar-benar mampu menghandle, itu baru bisa seperti itu ya. Akhirnya hitungan dengan biaya operasionalnya itu nggak ketemu, seperti itu. Kemudian yang kelima, elep itu jarang lepas kunci ya karena memang banyak job yang masuk yang lebih menguntungkan dibanding yang rental yang dibawa sendiri, seperti itu. Ada juga dari pihak biro gitu ya, ada dari pihak biro, ada juga dari pihak rekan-rekan driver yang sudah biasa bawa elef, rekan-rekan pariwisata, itu kadang memberikan job, ngasih job tapi unitnya dibawa sendiri, ya pastinya dibolehin dan lebih menguntungkan karena dia juga kadang orderannya jauh, paketnya sampai 2 hari 3 hari, seperti itu. Walaupun dekat tapi akan lebih nyaman dan tenang ketika di rumah kita menunggu unit itu pas lagi trip gitu ya, karena tidak kepikiran. Karena apa? Karena udah memahami dengan karakter unit tersebut, dan ketika ada trouble biasanya bisa memperbaiki sendiri. Walaupun tidak bisa, paling tidak dia tahu keluhannya apa, sehingga si owner itu lebih tenang, seperti itu Sobat Lur. Nah, jadi itu yang mungkin menjadikan alasan yang paling kuat ya. Dan sebenarnya ada beberapa alasan lagi yang lebih rinci, lebih detail. Kemungkinan nanti aku akan bahas lebih detail lagi ya di video berikutnya aja, biar nggak terlalu panjang videonya Sobat Lur ya. Oke, mungkin itu saja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian semua. Dan aku Indra Salam budaya, salam transportasi, dan salam seduluran Selawasi. Mantap.